Kenapa harus hari ke-40, bukan hari ke-20? Kenapa harus hari ke-40, bukan hari ke-30? Itu roh itu masih jalan-jalan. Jalan untuk apa? Ambil bekas kaki. Nanti kalau tabrakan sama arwah itu atau roh itu, kamu pun akan kaku. Gigi tak kancing itu kan kaku. Silakan. Bagaimana tanggapan Pak Pendeta dengan yang masih melaksanakan 40 hari, tapi dalam acara ibadah 40 hari itu diisi dengan ibadah kebaktian? Apakah itu dosa dan masih terikat dengan adat istiadat? Mohon penjelasan. Ya, jadi menyangkut 40 hari itu, ya kekasih Tuhan. Jadi jelas ibadah 40 hari itu tidak alkitabiah ya. Makanya banyak gereja, bahkan gereja yang sudah melarangnya pun jemaatnya masih melakukan. Katakanlah seperti kalau di NTT ya, gereja sinode terbesar di Protestan yaitu Gemit. Saya tahu Gemit sendiri sudah tidak melakukan itu lagi. Tapi ya karena sudah turun-temurun jadi akhirnya umat atau jemaat kadang-kadang masih mau melakukannya. Dan memang ini tidak bisa dibenarkan ya. Tapi kalaupun memang terpaksa harus dilakukan, saya pikir dari sisi kita hamba Tuhannya bukan terpaksa, artinya sudah dilakukan. Nah, bagaimana sikap kita? Kalau saya sebagai posisi hamba Tuhan, saya akan pakai kesempatan itu untuk menjelaskan yang mereka bilang ibadah syukur. Sebenarnya 40 hari tapi namanya saja yang diganti. Jadi istilah ibadah syukur lah segala macam toh. Saya pernah alami itu jadi saya tahu. Nah jadi ada orang datang undang saya. Mengatakan ini ibadah 40 hari tapi mereka kemas dengan istilah syukur dan lain sebagainya. Padahal istilahnya intinya masih sama. Bahwa ini ibadah 40 hari gitu. Akhirnya saya bilang, oke lah saya datang. Tapi konsekuensinya yaitu saya akan jelaskan. Saya akan khotbahkan kebenaran bahwa 40 hari itu tidak bisa dibenarkan. Ada orang kita tanyai. Kenapa 40 hari? Kebanyakan mereka tidak tahu kenapa. Nah ini kan lucu. Kalau kita melakukan sesuatu yang kita tidak tahu ini tujuannya apa, dasar firmannya apa dan lain sebagainya. Saya pikir tidak bisa demikian. Firman Allah itu penuntun bagi kita. Ya, dia arahan bagi kita. Jadi kalau kita bikin apa-apa, lalu kita sendiri tidak tahu, saya pikir ini masalah ya. Maka dari itu kekasih Allah, saya pikir kalaupun keluarga berkeras mau melakukannya, ya saya pikir pendeta pergi dan siap jelaskan. Nah itu yang saya lakukan. Ya saya pergi, saya jelaskan dan puji Tuhan keluarga bisa terima. Karena saya jelaskan secara alkitabiah. Misalnya, saya bilang orang meninggal itu tidak ada lagi orang matinya di dunia, rohnya sudah kembali. Nah, ada satu pandangan tanpa dasar, bahkan pandangan yang bertolak belakang dengan firman Allah yang dipegang oleh kita semua yang pernah melakukan atau kebanyakan dari kita maksud saya ya, bukan kita semua karena ada bisa jadi ada yang tidak berpandangan seperti yang mau saya sampaikan ini. Bahwa kita semua dulu berpikir bahwa orang mati itu dia punya roh masih jalan-jalan. Saya masih ingat itu ajaran orang tua saya malah. Ya, beliau ajar saya, papa mama saya, almarhum dan almarhumah, selalu mengajar saya, ingat, tetangga di sebelah itu baru meninggal. Kau jangan jalan-jalan dulu, karena tetangga itu biasa datang ke rumah kita. Takutnya kau jalan-jalan ketemu dia. Jadi anggapan orang tua saya waktu itu mereka masih hidup. Itu roh itu masih jalan-jalan. Jalan untuk apa? Ambil bekas kaki katanya. Nah ini bayangkan saja.
Jadi mama saya pakai bahasa Kupang, lu jangan jalan-jalan, sabantar ketemu batabrak lu gigit tak kancing, nanti lu mati, lu susah baru. Begitu. Nanti kalau tabrakan sama arwah itu atau roh itu, kamu pun akan kaku, gigit tak kancing itu kan kaku, mati gigit tak kancing. Begitu. Jadi saya pun karena tidak tahu baca Alkitab waktu itu, ya sudah percaya-percaya saja. Orang tua saya juga saya kenal, mereka tidak pernah baca Alkitab. Dan mereka juga dapat tradisi ini dari orang tua mereka, nenek moyang mereka yang kebanyakan juga tidak paham Alkitab. Jadi yang tidak paham Alkitab ini mengajarkan sesuatu yang tidak Alkitabiah, turun-temurun sampai kepada kami. Beruntung sekali. Untung baik. Orang Kupang bilang, untung baik. Tuhan Allah kasihan Sambeta dan saudara-saudara semua. Makanya kita sekarang belajar firman luar biasa. Pakai sesi tanya jawab lagi. Ini kan luar biasa. Jadi hal-hal yang belum kita pahami atau yang kita memahaminya secara salah paham salah, itu semua diperbaiki oleh Tuhan melalui firman-Nya. Sebab kita tahu firman Allah itu kan memberi hikmat, memberi pengertian kepada saya dan saudara. Seperti yang tercatat di dalam 2 Timotius ya. 2 Timotius pasalnya yang ke-3. Saya baca buat saudara. 2 Timotius pasalnya yang ke-3 mulai ayat 15. Itu kan dikatakan demikian, saya baca ya. 2 Timotius 3 mulai ayat 15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Jadi fungsi Alkitab itu ialah untuk memberi hikmat. Jadi dulu kita tidak ada hikmat. Otak kita sudah dikotori, hidup kita sudah dikotori oleh pandangan-pandangan yang tidak Alkitabiah, tradisi turun-temurun yang tidak Alkitabiah, yang menganggap misalnya dalam konteks 40 hari, yang menganggap bahwa orang mati itu belum, dia masih jalan-jalan. Nah ini jelas tidak sesuai dengan firman Allah. Karena firman Allah di dalam Ibrani 9 ayat 27 mengatakan orang ditetapkan mati satu kali dan langsung dihakimi. Pengkhotbah 12 ayat 7 bilang debu kembali kepada tanah, roh kembali kepada pencipta. Orang kaya orang penjahat yang bertobat di sebelah Yesus itu, yang dia berkata, Yesus ingat akan aku bila engkau datang sebagai raja. Yesus bilang hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Firdaus itu kata Yunaninya paradeisos. Menurunkan kata Inggris paradise. Itu sorga. Dia masuk sorga. Hari ini juga kata Yesus. Hari di mana dia meninggal, hari itu juga Yesus meninggal. Mereka dua, Yesus janji, engkau bersama-sama aku. Nah berarti kekasih Allah, jelaslah sudah bahwa 40 hari itu pandangan yang keliru. Ya, tidak Alkitabiah. Karena tidak ada roh gentayangan dan lain sebagainya. Stefanus mau meninggal dalam Kisah Para Rasul pasal 7 itu. Stefanus bilang, ya Tuhan Yesus terimalah rohku. Artinya Stefanus yakin bahwa orang meninggal itu langsung masuk sorga. Makanya Stefanus bilang, ya Tuhan Yesus terimalah rohku. Begitu. Jadi kekasih-kekasih Tuhan, sekali lagi ya, pandangan 40 hari itu tidak bisa dibenarkan. Jadi kalaupun harus pakai ibadah, ya hamba Tuhan yang pergi jelaskan saja bahwa kalau Anda bikin ibadah untuk percaya tentang 40 hari seperti pandangan kebanyakan orang, maka itu salah. Kenapa harus hari ke-40, bukan hari ke-20? Kenapa harus hari ke-40, bukan hari ke-30? Karena ada pandangan di balik itu. Dan pandangan itu kebanyakan salah. Tanpa dasar. Bahkan ada yang bilang, pokoknya kami buat-buat saja. Kami tidak tahu untuk apa. Nah ini lebih ngali lagi. Orang Kupang bilang lebih ngali lagi. Kok buat apa-apa? Tidak tahu. Jangan begitu dong.
Ya. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kiranya penjelasan saya seputar 40 hari ini bermanfaat ya. Tuhan berkati.